Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda, Soli dan Soliha? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat meskipun belajarnya masih daring. Baik, pada hari ini kita akan belajar materi pembelajaran IPA yaitu tentang organ pencernaan pada hewan. Sebelumnya pernah tidak kita bertanya, apakah organ pencernaan setiap hewan itu sama atau justru berbeda? Nah, ternyata organ pencernaan pada setiap hewan itu berbeda-beda. Perbedaan organ pencernaan pada hewan terutama disebabkan karena perbedaan jenis makanan. Kita ketahui ada hewan yang memakan rerumputan, ada juga hewan yang memakan biji-bijian, ada yang memakan lumut, ada juga yang memakan plankton. Nah, pada pembahasan kali ini, organ pencernaan yang akan kita bahas yaitu organ pencernaan pada hewan yang biasa kita temui atau cukup mudah untuk kita temui ya. Di antaranya ada cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan juga mamalia. Sekarang kita coba bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah cacing tanah. Cacing tanah sendiri memiliki makanan berupa bahan-bahan organik sisa makhluk hidup yang telah membusuk. Sedangkan susunan organ pencernaannya meliputi mulut, tenggorokan, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan juga anus. Nah, cacing tanah berbeda dengan hewan yang lainnya yang memiliki gigi. Pada cacing tanah, tidak ada gigi, jadi cacing tanah tidak bergigi. Setelah makanan masuk melewati mulut, kemudian akan masuk ke dalam tembolok melewati tenggorokan dan kerongkongan. Nah, di dalam tembolok, makanan akan disimpan sebelum mengalir ke dalam empedal. Nah, di dalam empedal, makanan yang dimakan oleh cacing tanah ini akan dicerna secara mekanik. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawinya berlangsung di dalam usus. Nah, selain itu, sisa-sisa makanan yang telah dicerna itu akan dibuang melalui anus. Kemudian kita lihat contoh berikutnya yaitu ada serangga. Salah satu contoh serangga yaitu adalah belalang. Belalang memiliki susunan organ pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan juga anus. Nah, di sini kita harus ketahui ya, serangga itu memiliki makanan yang berbeda-beda sehingga bentuk mulut dari suatu serangga itu juga berbeda-beda. Contoh berikut yaitu adalah ikan. Ya, ada banyak sekali ikan yang kita tahu ya. Ada ikan emas, ada ikan nila, ada ikan lele, dan lain sebagainya. Nah, struktur atau susunan organ pencernaan pada ikan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan juga anus. Nah, pada ikan terdapat kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan pada ikan ini terdiri dari hati dan juga kantong empedu. Nah, sekarang kita bertanya nih, fungsi dari kelenjar pencernaan itu apa sih Ustazah? Nah, jadi kelenjar pencernaan tersebut berguna untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Enzim pencernaan yang dihasilkan oleh ikan karnivor akan berbeda dengan ikan herbivor, di mana kelenjar pencernaan untuk ikan karnivor akan menghasilkan enzim pemecah protein. Sedangkan pada ikan herbivor, kelenjar pencernaannya akan menghasilkan enzim pemecah karbohidrat. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang keempat yaitu adalah amfibi. Salah satu contoh amfibi adalah gambar apa ini? Ya, ini adalah katak ya. Jadi, susunan organ pencernaan pada katak meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan juga kloaka. Nah, pada katak terdapat juga kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaannya meliputi hati dan juga pankreas ya.
Pada proses pencernaan katak, makanan akan masuk dari rongga mulut ya, dari mulutnya katak, lihat gambarnya. Dari mulut menuju ke lambung. Nah, di dalam lambung makanan akan dicerna. Selanjutnya, makanan akan menuju ke usus halus dan mengalami proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan. Dari mana enzim pencernaannya? Nah, enzim pencernaan pada katak ini berasal dari hati dan pankreas. Nah, kemudian setelah masuk di usus halus, sari-sari makanan akan diserap. Sedangkan sisa-sisa makanan yang tidak diserap itu akan dikeluarkan melalui kloaka. Nah, pada katak, kloakanya adalah saluran feses, urin, dan juga saluran reproduksi yang menjadi satu ya. Kemudian ada contoh selanjutnya yaitu adalah reptilia. Ya, ini adalah gambar apa? Buaya, betul ya. Jadi ini adalah buaya. Buaya merupakan salah satu contoh reptil ya. Nah, susunan organ pencernaannya meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan juga kloaka. Hampir sama dengan beberapa hewan lainnya ya. Nah, pada buaya apakah punya kelenjar pencernaan atau tidak? Punya. Jadi reptil ini atau buaya ini memiliki kelenjar pencernaan berupa hati dan pankreas, sama seperti amfibi, yaitu katak ya. Nah, contoh berikut yaitu adalah burung ya. Burung. Burung susunan organ atau urutan organ pencernaannya meliputi paruh, rongga mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, usus, dan juga kloaka. Nah, paruh pada burung ini berfungsi seperti gigi. Jadi, makanan akan masuk ke rongga mulut dan kerongkongan. Jadi, makanannya akan dipatokkan lewat paruh, itu berfungsi seperti gigi, kemudian akan masuk ke rongga mulut dan kerongkongan, kemudian akan disimpan di dalam tembolok. Lihat yang berwarna ungu. Nah, itu tembolok. Jadi, udah masuk akan disimpan di dalam tembolok. Nah, makanan kemudian akan dicerna di dalam lambung dengan bantuan enzim ya. Itu lihat ada lambung yang berwarna orange ya, itu ada lambung pengunyah ya. Ya, sari-sari makanan kemudian akan diserap di dalam usus, Lalu sisa-sisa pencernaannya akan dibuang melalui kloaka ya. Kemudian kita lihat lagi. Contoh selanjutnya yaitu adalah mamalia. Salah satu contoh mamalia adalah sapi. Sapi termasuk hewan ruminansia atau memamah biak. Apa sih ruminansia itu? Nah, jadi hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan dua kali ya, dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia selain sapi yaitu ada kerbau, rusa, domba, kambing, dan juga kijang. Nah, perlu kita ketahui, ternyata ya sistem pencernaan untuk hewan ruminansia itu lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia itu akan dibantu oleh beberapa mikrob seperti bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput yang dimakan oleh hewan-hewan ruminansia tersebut. Nah, secara sederhana kita dapat melihat susunan organ pencernaan pada sapi meliputi mulut, lambung yang terdiri dari 4 bagian, usus, dan juga anus. Nah, jadi lambung sapi itu berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Pada lambung sapi, organ pencernaannya ini sangat penting bagi sapi. Jadi, lambung sapi ini terdiri atas 4 bagian yang yaitu adalah rumen, retikulum, omasum, dan juga abomasum. Oleh karena itulah, sapi dikatakan memiliki 4 perut.
Nah, sekarang kita coba bahas dengan lebih detail ya. Jadi, makanan yang telah masuk melalui mulut sapi ini akan masuk ke dalam lambung bagian yang pertama, yaitu adalah rumen ya. Di dalam rumen atau perut besarnya ini terjadi proses pencernaan dengan bantuan bakteri. Di sini makanan akan dicerna hingga menjadi bubur ya, seperti bubur. Bisa dibayangkan bubur itu seperti apa? Kemudian dengan gerakan yang mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan yang sudah dikunyah itu akan dikunyah kembali, ke dalam mulut. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, barulah makanan akan masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Nah, di dalam retikulum, makanan ini akan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Nah, di dalam bagian perut ini akan terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak akan masuk ke dalam omasum atau yang disebut dengan perut kitab ya. Ya, sekarang masuk dia ke bagian lambung yang ketiga yaitu omasum ya. Di dalam omasum ini, makanan setelah melewati retikulum akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam abomasum. Nah, di dalam abomasum inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung ya. Di sini makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, barulah makanan akan bergerak menuju usus halus ya. Jadi sudah melewati mulut, sudah melewati 4 bagian lambung sapi, baru akan masuk ke dalam usus halus ya. Nah, panjang usus halus seekor sapi dewasa itu bisa mencapai 40 meter ya. 40 meter bisa dibayangkan bagaimana panjangnya 40 meter ya. Nah, di dalam usus halus akan terjadi proses absorpsi dan fermentasi ya. Selanjutnya, setelah terjadi proses absorpsi dan fermentasi itu, sisa-sisa makanan yang sudah tidak diserap, yang sudah tidak diperlukan itu, maka akan dikeluarkan melalui anus. Itulah yang menjadi kotoran sapi ya. Itu adalah sisa dari proses pencernaan pada sapi. Baik, itu dulu ya penjelasan dari Ustazah tentang organ pencernaan pada hewan. Selanjutnya nanti Ustazah akan kirimkan kuis atau soal latihan yang akan dijawab oleh Ananda semua ya. Itu dulu, perhatikan videonya dengan baik-baik, dengan seksama, pasti nanti bisa menjawab soal yang Ustazah berikan. Sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!